Halo teman-teman. Kali ini kita memutuskan untuk ngobrol-ngobrol sehabis kita rilis EP. Mungkin kita nggak tahu siapa yang bakal nonton. Mungkin cuma 10 orang, 5 orang, tapi sebenarnya tujuan kita buat kayak gini untuk mengarsipkan doang sih sebenarnya. Pengarsipan aja sih. Karena setelah kita rilis EP yang itu juga sebuah pengarsipan dari segala cerita hidup kita, pada akhirnya kita mikir biar cerita-cerita kita ini itu bisa terarsipkan dengan baik dalam bentuk video. Jadi misal kita nanti tua, kita bisa lihat video kita pernah band-bandan kayak gini gitu ya Sob. Iya, ternyata dan setelah masuk band-bandan itu juga lika-liku juga emang banyak banget ya. Padahal di awal-awal tuh mikirnya cuman kayak ya udah seneng baik gitu loh. Mungkin nanti kita bakal cerita perihal Flux ini awalnya gimana, perjalanannya gimana sampai sekarang ya. Ya mungkin ya masih berproses. Kita baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun. Baru muda banget lah, band bayi banget lah, dan band baru banget lah. Betul, jadi tujuan kami membuat video ini untuk pengarsipan aja. Dan itu aja sih. Mungkin kalau cerita perihal Flux, sebenarnya band ini tuh terbentuk secara sangat tidak sengaja ya Sob. Sangat tidak sengaja. Awalnya tuh kita dari sebenarnya awalnya aku malah nggak kenal sama kita saling nggak kenal dulu ya. Saling nggak kenal. Kita belum kenalan. Oh iya. Kenalan dulu. Halo guys, kenalin aku Yadi, namaku Akbar, gitar 2 di Flux. Aku Noval Aziz, gitar juga di Flux. Jadi awalnya gimana Sam? Kita bisa band-bandan. Awalnya mungkin dua perspektif ya, nanti Yanti bisa cerita perspektifnya dia, habis itu mungkin dari perspektifku juga. Ya, dari perspektifku awal dari band-bandan dan akhirnya terbentuk Flux itu tuh aku cuman pertama ya anak kuliahan biasa, terus habis itu kayak mau asik-asikan habis dari kos sama teman-teman, sama Udin tuh vokalis Flux, vokalis kami, sama Uyen juga. Uyen itu drummer kami. Terus apa itu namanya, aku itu ngebandnya bertiga, terus nyewa studio, terus akhirnya kayak band-bandan gitu loh. Akhirnya kayak band-bandan biasa, ngover-ngover biasa lah. Pas itu belum ada aku ya? Belum ada. Terus band-bandan itu Uyen kan nyeletuk, terus aku juga nggak asing sama celuannya apa tuh? Kamu dirimu. Nggak asing sama dirimu bos. Nggak asing sama dirimu. Jadi kayak apa itu namanya, nyeletuk, wah kayaknya ada just oke iki ditambahi melodi ciamiknya gitu. Oh iya, kan kalau misalnya di gitar kan bisa, biasanya kalau misal gitaran tongkrongan biasa kan. Terus habis dari band itu terus habis itu ngeband gua, terus ketemu dirimu bos di studio. Terus wah ini yuk ngover lagu punya nih siapa ya dulu ya, kayak Jiwa gitu, For Revenge. Iya. Yang Johnson pernah ada Johnson. Seneng doang. Terus wah oke nih gitu. Dari awalnya tuh, awal kenalnya tuh kayak gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku tuh sebenarnya perspektif dariku awalnya, kan aku awalnya temenan sama Uyen. Uyen itu drummer kita. Jadi aku temenan sama dia tuh sebenarnya dari TK. Ya dari TK. Aku temenan sama dia dari TK sampai SD. Terus kita tuh kalau ketemu pas libur sekolah doang biasanya. Atau ketika pas kuliah itu kita cuma ketemu pas libur semester. Jadi kita nongkrong tiap libur semester, aku sama Uyen. Itu awalnya aku cuma kenal sama Uyen doang. Terus
kita nongkrong di apa barkop gitu berdua doang awalnya, terus akhirnya Uyan ngajak temennya, si apa Bang Udin vokalis kita. Awalnya aku juga nggak kenal. Habis itu bertiga itu kan nongkrong gitaran biasa, habis itu kok asik. Terus habis itu singkat cerita aku lanjut kuliah di Surabaya, terus ternyata Uyen yang masih di Solo ternyata band-bandan sama Udin itu tadi sama dirimu. Terus aku lihat wah apa kok menarik. Terus pas aku pulang lagi pas libur semester lagi akhirnya aku join. Berarti pas itu baru berempat ya? Baru berempat, belum ada basis. Terus singkat cerita kita ngeband awalnya cuma buat fun, dan pada waktu itu sebenarnya semua dari kita semuanya otodidak ya. Iya, Gak ada yang bener-bener jago musik gitu. Jadi tapi lu kuliahnya musik sih. iya, ya aku kuliahnya musik. Cuman walaupun begitu kebanyakan dari kita tuh secara skill mulai dari minus malah. Bahkan si Uyan itu kan dia awalnya nggak ada belajar drum sama sekali Sama sebenarnya. sekali klutak-klutik lah. Jadi emang kita tuh perkumpulan orang yang nggak bisa main alat musik tapi maksa buat bikin band sebenarnya gitu. Terus setelah sekian lama kita band-bandan buat seneng-seneng, terus akhirnya kita mikir gimana kalau kita buat lagu. Dan pas waktu itu kan kita belum ada basis ya. Belum ada basis. Habis itu itu pertama itu melonjak dulu. Itu sebelumnya juga apa itu namanya belum ngarah ke band-bandan, tapi ngarahnya pengen buat reguleran. Oh ya, awalnya pengen buat band reguler aja gitu. Karena emang apa itu namanya yang sering didengerin kita itu juga sama dulu kayak zaman-zaman ini. Dulu zaman-zaman ini enggak sih apa genre indie? Iya, indie lah. Apa folk gitu lah. Zaman-zaman apa 420 Versa Besari gitu-gitulah zaman-zaman itu. Zaman-zaman anak-anak senja gitu pada masanya gitulah. Di 2017, 2018, 2019 mungkin. Nah, kok 2019 enggak dong? 2021 habis Covid itu kita. Habis Covid. Tuh, pokoknya itu terus berkembang. Sebenarnya akhirnya kita jadi sekarang kan band alternatif rock ya kita ya. Iya. Sebenarnya kalau menurutku referensi dari kita itu kebanyakan dari si Uyen kalau menurutku ya. Karena referensi band-band kayak band-band kalau orang sekarang nyebutnya band-band skena kali ya. Dulu tuh kan Uyan juga kuliah di Jogja kan. Jadi dia terpapar festivalis, terpapar The Jeblogs dan kawan-kawan lainnya di skena Jogja. Itu aku pribadi taunya dari Uyen. Kalau aku pribadi itu taunya dari tongkronganku dulu. Tongkrongan dulu kan sama sebutannya kolektif kecil-kecilan kan. Kolektif kecil-kecilan di sebuah coffee shop. Kita tuh dulu bergundal kafe. Jadi nongkrong sampai situ sampai kafenya tutup tuh ya tetap nongkrong di situ walaupun emang apa itu namanya tempatnya dimatiin, kita nyewa bukan nyewa sih kayak nongkrong aja di tempat itu. Nah teman-temanku tuh dulu dengerin festivalis terus kayak Soloensis kayak gitu kan, terus apa ini kok nggak masuk, tapi lama-lama tak dengerin dari segi mungkin penulisan lirik dan maknanya itu kok pada suatu fase kok kena ya di aku dalam ya? Gitu ya dalam. Terus akhirnya kayak dari pas waktu itu aku mulai masuk ke musik itu gitu. Kalau awalnya tuh aku kan awalnya itu tadi apa kayak indie folk gitulah kalau aku referensinya. Terus awalnya aku dengerin ada band-band apa skena, sebutannya skena atau band-band sekitar band-band kolektif dari Solo, dari Sukoharjo, dari Klaten, dari Jogja itu emang kebanyakan dari Uyan. Dan awalnya aku dengernya tuh belum terlalu masuk. Ada waktu yang lumayan lama buat aku bisa aku bisa suka gitu.
gitu. Terus ya pada akhirnya ya kalau menurutku kayaknya 80% ya 80% playlistku itu terpapar dari si Uyan ini sebenarnya kayaknya ya, secara tidak sadar mungkin, karena banyak banget ketika aku nongkrong sama dia tuh dia ngenalin banyak band-band yang band-band daerah lah ya, band-band kolektif gitu di daerah sekitar. Oh ini loh ada band ini namanya ini. Terus dia juga bilang kita bisa sih buat band kayak gini gitu. Terus akhirnya ya awalnya aku cuma dengerin doang, belum ada ketertarikan, cuman akhirnya enak, akhirnya ya pengen buat band akhirnya gitu. Terus habis itu kan dulu kan juga ada lagu buat kalian berdua kayaknya. Oh iya. Itu ada tongkrongan di kan rumah dirimu kan di daerah Tawangsari kan. Ada tongkrongan namanya apa itu? Jadi dulu tuh aku sama Ian sering nongkrong, ada warkop namanya Rindu Malam. Sekarang udah tutup. Sekarang jadi gor badminton kan. Jadi dulu aku sering nongkrong sama dia di situ, kita hampir tiap malam kayaknya. Hampir tiap malam kita ada di situ pas libur semester. Dan di beberapa lagu di EP kita ini itu asal muasalnya dari situ. Dari warkop Rindu Malam itu. Di kita buat lagunya beberapa dari situ. Walaupun sebenarnya secara aransemen, secara penulisan lirik ada beberapa revisi, cuman ya awalnya dari situ. Itu. Terus balik lagi di tadi kali ya, sampai kita bisa memutuskan untuk membuat single pertama kita. Iya. Kalau sebelumnya juga itu namanya latihan cari basis siapa ya kira-kira. Wah, si aja sih bilang temanku ada, bilang akhirnya masuk tuh. Ya aku punya teman-teman SMA sih, teman kelas SMA yang pada waktu itu sebenarnya dia nggak tahu cara main bass sama sekali konsepnya itu. Jadi dia tajak yuk ikut band-bandan. Dia bilang tapi nggak bisa main bass sama sekali, nggak tahu nada sama sekali. Terus nggak apa-apa buat seru-seruan doang kan. Terus akhirnya belajar beberapa kali juga ke rumahku, kita belajar bareng, itu akhirnya bisa gitu. Terus walaupun terbatas ya, sebenarnya skill kita semuanya juga terbatas ya. Cuman kalau menurutku kenapa kok kita bisa memutuskan untuk membuat band, bisa berani untuk rilis single yang dimana mungkin secara skill, secara kualitas itu sangat kalau bisa dibilang sangat terbatas lah ya. Kalau menurutku sendiri, kalau kita menunggu untuk siap itu nggak bakal ada waktu untuk siap. Jadi kalau aku sendiri lebih baik mulai dari apapun yang kita bisa, hingga pada akhirnya kita bisa improve, hingga pada akhirnya kita bisa tahu kurangnya kita di mana, akhirnya kita bisa improve. Kalau aku sendiri gitu sih. Dan kalau misalnya menurutku itu dari perilisan yang single pertama itu kan masih menurutku setelah rilis itu kayak wah banget gitu loh bagiku. Terus seiring berjalan waktu, habis perilisan itu kita jadi tahu gitu loh, ternyata band-band itu cukup kompleks gitu. Setelah sebenarnya pra-rilisnya itu ada apa aja, terus habis itu kayak pasca rilisnya itu ada apa aja gitu. Jadi kayak habis single pertama itu seiring berjalan waktu kok ada yang kurang aja ya, kayak mungkin dari segi aransemen butuh di re-aransemen lagi deh kayaknya untuk lagu ini. Terus habis itu pasca rilisnya itu ini lagunya mau dikemanakan gitu biar kira sampai ke ya pendengar gitu lah ya. Mungkin itu juga step kita buat belajar sih di single pertama Orbit itu. Tapi ya emang kan kita nggak tahu ya waktu itu kita produksi terus habis ini harus gimana caranya biar
lagu ini bisa didengarkan orang kan kita nggak tahu ya waktu Iya. itu. Jadi kita belajarnya bener-bener on the spot, bener atau tidak, bener-bener nekat aja gitu ya Iya. sebenarnya. Dari kayak yang pertama itu kan juga cari tempat buat kayak rekaman itu kan juga bingung ini mau rekaman gimana. Terus itu kan keterbatasan dana juga kan. Karena keterbatasan dana, keterbatasan ilmu, Terbatasan alat juga, apalagi juga yang apa itu namanya ketika kayak sebelum rilis itu kita latihan itu emang di studio kita sendiri. oh iya, fun fact-nya sebelum kita rilis itu kita sempet kan apa namanya Orbit itu pas Uyan beli drum kita Orbit itu tuh ketika kayak itu pas skripsian di Dialog Kopi kayaknya. itu kita rilis Orbit itu Uyan udah punya drum belum? Itu kayak Belum ya? Udah ya? udah. Udah. Jadi karena skill kita yang terbatas, jadi waktu itu dan kalau kita mau latihan itu bayar studio itu juga lumayan ya. Jadi pada waktu itu kita memutuskan buat beli drum. Beli drum yang seadanya lah. Kita patungan beli drum, terus kita taruh di rumahnya si Uyan ini. Dan itu hampir setiap minggu ya kita ke rumahnya latihan. Hampir setiap minggu kita ke rumahnya buat latihan, buat band-bandan dari siang sampai malam. Bawa ampli sendiri, bawa colokan sendiri. Biar apa sebenarnya cuman buat ngurangin biar nggak ribet aja sih ya, buat ngumpul sama biar kalau di studio kan waktunya cuma 2 jam. Jadi kalau di rumah Uyannya bisa padahal makan juga gratis. Ibunya Uyan gitu. Makasih untuk ibunya Uyan atas masakannya, atas makanannya sama ini. Jadi itu yang buat kami hidup, Bu. Jadi ya itulah prosesnya itu. Kita latihan beberapa kali di rumahnya Uyan sampai ngerasa kita udah ngerasa siap buat rilis single pertama kita, akhirnya kita rekaman. Dan pas rekaman gitu kita juga mikir ini mau rekaman caranya gimana, gitu kan. Terus habis itu waktu itu kita ngontak sama Mas Kuko, Satarsonal kalau kalian tahu. Wellbeing Records. Ya, jadi kita dibantu sama Mas Kuko. Secara produksi kita juga dibantu segala macam, kita juga diberi masukan beberapa kali. Terus habis ini gimana kita diberi masukan juga. Yaitu waktu yang sangat berharga lah buatku juga. Buat kita buat kayak belajar cara produksi itu gimana, belajar cara merekam lagu itu gimana, belajar caranya merilis karya kita biar bisa didengar orang itu gimana, belajar tentang kayak efek-efek baru kayak gimana. Anjir dulu kayak aku belajar efek barang pun juga itu baru banget loh itu efek. Enggak, aku tuh dulu kayak ini tuh bahkan dulu pas SMA terus itu sama teman-teman cuma nyewa studio terus ini gunanya apa ya, ini nggak tahu gitu. Tapi seiring berjalan waktu jadi kayak oh ya ternyata ada ya gitar tuh bisa dibuat suara gitarnya beda tuh pakai efek ini gitu. Ya itu kita belajar banyak sih. Dan respon dari single pertama kita lumayan ya sebenarnya ya. Iya. Banyak teman-teman yang support juga. Ya kita senang sebenarnya. Tujuan kita buat Flux juga sebenarnya ingin menyampaikan keresahan kita kan ya. Kita pengen keresahan kita tuh ditulis, direkam dan bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Sebenarnya awalnya cuma itu. Kita nggak mau muluk-muluk wah kita harus gini. Sebenarnya kan nggak cuma buat senang-senang doang. Dan sebenarnya sampai sekarang juga Flux tujuan kita ngeband untuk itu tadi mengarsipkan semua cerita hidup kita gitu. Yang untuk kalau aku sendiri ya tujuanku ngeband sama Flux ini
Itu satu, itu mengarsipkan cerita hidup, sama aku pengen, kita kan sebagai pendengar kita pasti pernah ngerasa kita suka banget sama satu band, kita suka banget sama lagunya, dimana lagu itu menemani kita di situasi yang paling buruk, ya ya kan? Dan ketika band itu manggung, kita bisa merasakan, kita bisa terenyuh melihat band yang kita suka itu tampil di depan kita gitu. Sebenarnya aku pengen jadi, bukan aku sih, Flux. Aku pengen Flux jadi band yang setidaknya bisa menemani orang-orang di saat terburuknya. Dan ketika kita tampil pun, aku juga pengen bisa memberikan rasa itu. Jadi karena aku pernah merasakan hal itu, aku pengen memberikan rasa itu ke orang gitu. Itu sih kalau tujuan gue. Kalau kamu sendiri? Kalau aku salah satunya juga kayak gitu, tapi di balik itu alasan pribadiku untuk Fluk itu, yang pertama aku dulu hobinya sebenarnya juga naik gunung kan. Naik gunung itu kayak anak-anak zaman dulu tuh kayak nyari jati dirinya tuh sebenarnya aku tuh apa sih, kayak Spiderman kayak atau Iron Man kayak atau kayak Black atau apa tuh gak tahu kan. Jadi ketika kayak hobiku kayak udah, aku ngerasa kayak nggak ada lagi waktu buat ngerasasiin hobiku mau kemana nih gitu kan. Terus akhirnya nemu nih salah satu pelarianku dari kehidupan, mungkin itu real life-ku yang mungkin itu penuh dengan hingar-bingar hampa. Hingar-bingar hampa, capek lah dari hidup yang jalan itu, dari bentukan itu kok buat aku tuh kayak balik lagi seneng ya, balik lagi kayak apa ya, stress release lah dari hal itu. Terus aku ngerasa wah ini kayaknya emang tetap Flux ini tetap harus jalan. Kalau mungkin ini nggak jalan, itu aku nanti larinya mau kemana lagi gitu loh. Jadi kayak kalau nonton dari band manggung mungkin juga bisa stress release juga, tapi ketika kayak kita main itu juga bisa rasanya beda gitu. Rasanya beda juga. Walaupun emang dari pengalaman kita manggung emang belum banyak dan itu masih kacau emang dan masih banyak perlu belajar juga sih. Tapi ketika apa ya, pengalaman yang aku dapetin dari pas manggung itu tuh kayak segala hal yang mungkin itu masalah terpendam lah, itu bisa terobati lah kayak gitu. Setidaknya untuk ketika kita mau, kita lupa sama masalah kita gitu ya. Iya. Dan setelah setahun ini sebenarnya waktu yang singkat ya, setahun, cuman kayak rasanya itu bertahun-tahun ya. Saya bertahun-tahun karena kita banyak banget problem ya selama setahun. Iya. Kan banyak sih ya, lumayan banyak, kayak apa ya band kan sebuah 5 kepala jadi 1 orang, jadi tentu saja banyak sekali hal yang kita pikirkan dan problem juga. Dan di situ juga kita punya prioritas masing-masing. Iya, juga. Kita juga punya prioritas masing-masing. Kadang-kadang beberapa ada yang prioritasnya lebih penting dari yang lain. Beberapa kita harus meluangkan waktu untuk bertemu, itu yang sebenarnya problem juga. Cuman pada akhirnya kita selalu menganggap Flux ini sebuah rumah. Jadi kita selalu menganggap apapun situasi kita, pada akhirnya Flux ini waktu kita untuk pulang gitu. Jadi itu yang aku harapkan sih sebenarnya. Aku juga berharap seperti itu juga, karena ya emang pelarian gue emang ketika kembali ya di Flux. Kalau dilihat dari setahun itu sebenarnya juga waktu yang sangat singkat dan nggak terasa, tapi
banyak momen yang emang kita itu udah kayak lewatin juga, dari mungkin itu fase ganti personil juga udah pernah, terus habis itu kayak apa itu namanya, ini kita di titik baru fase baru ngerasain ini ya, apa ditinggal si Uyan ya. Iya. Drummer kita baru hiatus ya. Drummer kita dia lagi jadi anak skena di Jakarta. Jadi untuk sementara ini dia stay di sana. Jadi segala hal yang berkaitan dengan Flux pada akhirnya kita yang ini ya yang mengurus. Iya. Karena sebelumnya kan emang Flux ini kan pentolanya sebenarnya si Uyan ya, yang ngajak ini itu kan dia. Iya. Dan Dia melakukan segala aktivasi lah. ya, dan apa namanya, pas kita ada banyak aktivasi kayak kita habis rilis EP, terus kita mau rilis merch, terus kayak pas udah rilis video ini karena merchnya udah keluar. Ini jangan lupa beli ya teman-teman, tolong, karena Minta tolong banget itu karena emang ya kita butuh duit. Gitu. Jadi sebenarnya kita perkumpulan ini nggak sih, perkumpulan pemuda-pemuda yang depresi. Kalau aku mikirnya itu kita tuh masing-masing punya masalah masing-masing. Kita punya keresahan, kita punya hal yang kita rasakan yang itu berat, dan masing-masing dari kita punya itu. Ini aku lihatnya ya. Dan setiap kita ketemu, kita nggak pernah benar-benar bisa meluapkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita nggak bisa benar-benar menceritakan apa masalah kita. Cuman itu bisa terlihat dari lagu-lagu kita. Aku lihatnya di situ. Jadi aku lihat tuh kayak kalian ini tuh sebenarnya banyak banget masalah. Cuman nggak cerita aja, kita masing-masing nggak berani buat menceritakan secara utuh gitu. Cuman kita bisa merasakan masing-masing, oh dia punya masalah ini, oh dia punya masalah ini. Pada akhirnya kita bisa merasakan masing-masing ketika kita ngeband. Iya, dan aku pun juga merasakan hal kayak gitu juga gitu. Kita kayak di posisi saat itu juga, setiap dirimu juga, aku juga bisa melihat itu bahwa kamu juga punya masalah sendiri gitu. Dan buat pengalihan kayak aku punya masalah, kadang-kadang memang itu tak arsipin sendiri dalam bentuk itu tuh tak tulis juga buat ke depan. Mungkin kalau butuh lirik, ternyata aku pernah di fase kayak gini ya, kalau misalnya kayak mau dijadiin lagu juga next lah bisa mungkin. Jadi kalau kita ketemu tuh biasanya muka-mukanya tuh seneng, cuman dilihat dari tulisan lagu-lagu kita itu semuanya depresi. Kelihatan dari situ. Jadi ya senangnya itu sih, kita ada tempat buat kita menaruh perasaan kita ya. Jadi termasuk juga di EP terbaru kita yang berjudul Fluktuasi. Itu sebuah cerita panjang perihal hidup yang kita tulis dari rangkuman dari perjalanan kita dari awal kita ngeband ya. Iya. Tentang realita hidup yang menyesakan. Dari yang mungkin kita kayak real banget, kayak musim waktu itu pernah patah hati gitu, itu pasti. Terus habis itu tentang kayak penerimaan, tentang kita yang belum kayak jadi apa-apa. Terus hobi kita ben-benan yang menguras ekonomi dan apa itu namanya, keputusan bodoh yang kita lakukan. Oke, sorry teman-teman, tadi kameranya overheat. Tadi sampai mana? Sampai Mas Saifuddin. Ini banyak Ya, dia kalau kamu tahu media paling culture di Solo namanya
Yacht Entertainment itu Media paling josis itu. itu yang memulai Mas Saifuddin ini. Dan fun fact-nya Yacht sama Flux ini mulainya bareng. Iya. Jadi kita manggung pertama juga Yacht mulai aktif di media awalnya gitu, sampai Yacht menjadi media yang kece sampai sekarang. Itu banyak banget lah Flux dibantu sama Mas Saifuddin ini. Itu terus tadi bahasa apa? IP ya? IP Oh ya, IP. itu adalah rangkuman Cerita panjang perihal hidup. Kalau kamu sendiri Sam, perihal IP ini kan prosesnya panjang. Menurut bagimu sendiri arti IP ini buatmu itu apa? arti IP ini tuh Menurutmu sendiri dalam kehidupan? ini seperti kayak ketika sebelum kayak ada ujian dalam ujian akhir itu, kadang-kadang kita ketika kayak belajar itu kan perlu yang namanya belajar dari bab 1 sampai bab akhir kan, dan itu tuh nggak cukup buat semalam gitu loh, itu juga kuncinya buat kayak bisa tahu itu namanya, biar mempermudah kita ketika kayak ini tuh soalnya gimana, kita butuh rangkuman, terus habis itu dari rangkuman itu kita bisa menjawab soal-soalnya. Itu emang rangkuman dari cerita-cerita yang udah pernah kita lewati dan hadapi, dan ke depan pasti bakal ada lagi masalah-masalah seperti itu, dan mungkin itu rangkuman dari cerita hidup dari kita yang udah kita arsipin, ke depan bakal jadi pelajaran juga. Itu pelajaran buat kamu sih. Kalau kamu sih Kalau aku sendiri IP ini sebenarnya aku punya cita-cita dari lama buat Flux ini ngerekam sebuah karya di mana isinya itu beberapa lagu, entah itu EP ataupun album. Dan EP ini walaupun aku nggak bakal berekspektasi apapun perihal EP ini, cuman aku pengen ketika aku mengerjakan sesuatu, setidaknya pada akhirnya aku puas sama hal yang aku kerjakan gitu. Jadi walaupun capek, walaupun banyak hal menguras tenaga, menguras waktu, banyak sekali menguras waktu, uang aja. Tapi kalau menurutku lebih baik aku ngerjain sesuatu yang aku suka, walaupun itu capek, walaupun itu berat, tapi aku menyukainya, daripada aku ngerjain sesuatu yang aku nggak suka, walaupun itu mungkin imbalannya lebih besar. Walaupun mungkin ini pikiran-pikiran idealis ya. Iya. Anak muda kayak kita masih umur 20-an, pikiran-pikiran idealis. Tapi kalau aku sendiri itu sih, jadi aku anggap IP ini sebagai sebuah markah kehidupan yang dimana ketika aku habis melaluinya, oh dulu aku pernah mengerjakan ini sama teman-teman gitu. Dan juga menjadi penanda juga sih fase hidup, entah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kita fasenya beda, keresahannya juga beda. Setidaknya ketika kita dengerin IP kita tuh, oh kita pernah ada di fase seperti ini tuh. Dan harapanku juga IP ini bisa berkenan di kamu semua, bisa ya setidaknya sempatkan untuk mendengar satu EP full. Setelah itu mungkin kamu memutuskan untuk suka atau tidak, itu hakmu. Jadi ya sempatkan untuk mendengarkan, karena kalau masalah selera kan itu masing-masing. Iya, masing-masing ya, subjektif sekali. Jadi ya mungkin itu sih. Terus terakhir kayak ya berapa jam sih?
Bareng 1 jam, tapi kayaknya kalau misal kayak walaupun emang itu tuh 20-30 menit nggak ada yang dengerin sampai akhir deh. Tapi Cuman ya emang arsipin kita aja nih. iya kita merekam ini cuma buat pengarsipin doang sih. Itu aja. Harapanmu Sam, harapanmu untuk Flux, Harapan pesan apa ya? Ya harapannya lah untuk Flux kedepannya mau. harapanku untuk Flux ini sebenarnya ketika kalau misalnya diungkapin sebenarnya banyak banget harapannya, tapi ayolah. Ayolah, ini ngomong nang sopo wi, ayo. Ayolah Flux. Cuman satu kalimat aja deh. Pasien ini bakal terlewat. Discussion pass. Kalau kamu harapannya ini apa? Harapanku tentunya semoga IP ini bisa berkenan di banyak orang. Terus kita enggak. Ya mungkin kedepannya semoga bisa lebih banyak bermain di tempat teman-teman. Terus itu aja sih. Semoga Flux ini yang paling penting adalah semoga Flux ini bisa jadi tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk pulang buat teman-teman, mungkin untuk mendengar, tempat untuk kalian bisa merenung, bisa merayakan semua keresahan yang kita lalui. Karena seperti di EP kita ya, EP kita kan dari track 1 sampai track 4 itu kan semuanya keresahan, semua kesedihan. Cuman di track 5, track yang judulnya paling panjang, Karena Hidup Terlalu Berharga Untuk Disia-siakan, itu kan track satu track yang anomali. Empat-empatnya keresahan, kesedihan, satu track optimis, ayo rayakan. Karena kita pengen menyampaikan buat teman-teman bahwa seberat apapun hidup kita, selalu ada hal-hal yang bisa kita rayakan. Tuh. Jadi ya itu pesan buat saya pribadi juga, pesan buat teman-teman dan buat Flux juga. Mungkin itu sih. Itu kali ya? Itu kali. Mungkin itu aja. Itu aja kayaknya. Jangan lupa dengerin EP terbaru kita dan beli merch kita terbaru ya, karena kita butuh support kalian. Udah kali ya? Udah. Thank you teman-teman. Bye Bye.